Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini, engkau memang sangat berani berjuang untuk kaum putri agar sederajat dengan kaum lelaki. Ibu Kartini, namamu selalu harum mewangi, tak bisa pudar sama sekali. Walau engkau kini telah pergi. Terima kasih wahai Ibu Kartini. Semoga Allah merahmati. Yeay, alhamdulillah, subhanallah, Dek Meiza baca puisinya bagus, menghayati. Silakan duduk, silakan duduk. Alhamdulillah. Duduk dong. Tadi Meiza belajar untuk baca puisi sesuai tema hari ini, Kak, yaitu tentang Raden Ajeng Kartini, Kak. Habis gelap terbitlah terang. Alhamdulillah. Tema hari itu ini ya, Kak, ya. Berarti masih belajar itu tadi. Oh. Masih belajar baca puisi aja udah bagus. Gimana kalau sudah ditekuni? Nah, ini teman-teman di rumah contoh Kartini muda. Amin. Nah, semoga sukses untuk kedepannya kalau terus ditekuni dan belajar, kemudian terus berkarya. Wah, ya. Kak, ngomong-ngomong, kenapa Kak kok hari ini baju kita tuh terlihat berbeda gitu? Sama dia juga terlihat berbeda bajunya. Karena hari ini kita memperingati Hari Raden Ajeng Kartini. Wah, Hari Kartini ya, Kak, ya. Makanya kita pakai baju daerah ya, Kak, ya. Pakai kebaya nih. Tuh, pakai kebaya juga, kita juga pakai kebaya. Sugeng enjing. Sugeng ya. enjing, Jadi sugeng seperti rawo. itu. Nah, nih adat-adat tradisional Kak Alvin pakai sewek, pakai kebaya, pakai belangkon. Wah, kalau Meiza pakai rok yang sempit, sewek juga ya. seru sama baju kebaya. Nah, kita sapa dulu teman-teman di rumah ya, Dek Meiza ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng Meiza dan Kak Alvin di program spesial Ramadan untuk anak-anak. Tahu yang tak bukan adalah program Happy Kids Spesial Ramadan. Begini Ramadanku, bagaimana Ramadanmu? Alhamdulillah, sesuai tema hari ini nih Dek Meiza, yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bulan puasa. Habis gelap terbitlah terang. Salah satu buku Kartini yang terkenal banget ya, Kak. Nah, sebenarnya Dek Meiza, habis gelap terbitlah terang itu bukan judul buku. Loh, iya kah? Tapi itu adalah surat-surat dari Raden Ajeng Kartini, dikumpulkan oleh teman wanitanya yang ada di Belanda. Jadi sahabat pena namanya. Kemudian setelah Raden Ajeng Kartini wafat, nah kemudian dibukukan sama temennya di sana. Nah, Dek Meiza pastinya penasaran. Sahabat pena, Meiza punya kenalan pena, bukan kenalan sahabat, pena, bukan sahabat pena ya, belum jadi sahabat dari ya. Trinidad. Oh gitu, Trinidad Tobago, Afrika, daerah Afrika sana mungkin ya. Ya, ini ngomongnya bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah. Ya, Dek Meiza pastinya penasaran dong gimana kehidupannya Raden Ajeng Kartini nih. Nah, teman-teman di rumah juga pastinya penasaran ya, gimana sih Kak kehidupan Raden Ajeng Kartini dulu tuh gimana sih zaman dulu itu, kok sampai Raden Ajeng Kartini ini kirim surat sampai terbit buku atau adanya buku habis gelap terbitlah terang. Nah, untuk menjawab semua penasaran ini, kenapa? Yuk kita cari tahu yuk sama-sama tentang kehidupan unik menarik. Informasinya kita kulik tentang Raden Ajeng Kartini, pahlawan bagi wanita. Oke deh, langsung aja kita lihat yuk. Fakta menarik tentang Raden Ajeng Kartini. Fakta yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini adalah seorang santri. Beliau merupakan seorang santri dari Kiai Soleh Darat.
Bermula ketika Raden Ajeng Kartini berkunjung ke rumah pamannya, seorang bupati Demak. Raden Ajeng Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Kiai Soleh Darat yang saat itu sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Nah, Raden Ajeng Kartini menjadi amat tertarik dengan pengajian Kiai Soleh Darat tersebut. Fakta yang kedua, beliau lahir dari keluarga bangsawan dan ulama. Nah, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 140 tahun silam, yaitu tepatnya pada 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini adalah putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M. A. Ngasirah. Sang ayah berasal dari keluarga priayi atau bangsawan Jawa yang menjabat sebagai bupati negara. Sementara itu, ibunya merupakan putri dari seorang kiai di kota Jepara. Fakta yang ketiga, mahir berbahasa Belanda. Walaupun hanya mengenyam pendidikan dasar di sekolah anak-anak Belanda dan bangsawan pribumi, Kartini ternyata mahir berbahasa Belanda loh, dan memiliki tata bahasa yang sangat bagus. Soalnya nih, ia selalu mengisi waktu dengan banyak membaca buku. Orang-orang Belanda yang meragukan surat-surat Kartini tersebut akhirnya yakin bahwa surat-surat tersebut memang asli tulisan Kartini. Fakta yang keempat, habis gelap terbitlah terang. Awalnya bukanlah sebuah buku. Nah, sebenarnya buku Kartini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon dan teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abendanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul Door Wilderness to Light, atau yang kini lebih kita kenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Fakta kelima, mulanya buku Kartini tidak berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabatnya di Belanda, J.H. Abendanon, Kartini sering mengulang kalimat dari gelap menuju cahaya. Nah, atas dasar ini, kumpulan surat-surat Kartini yang dibukukan kemudian diberi judul Door Wilderness to Light dalam bahasa Belanda, yang bila diartikan menjadi dari gelap menuju cahaya. Nah, barulah di tahun 1922 Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Tahun 1938 buku ini terbit lagi dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang menurut versi sastrawan Pujangga Baru Armin Pani. Fakta yang keenam, Belanda mengabadikan nama Kartini sebagai nama jalan loh. Perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan juga kaum perempuan Belanda ikut merasakan hal yang sama. Paling tidak, inilah efek yang terasa ketika surat-surat Kartini dibukukan dalam bentuk bahasa Belanda.
dengan judul Door Destinies Stood Light. Mereka yang membacanya pasti tersentuh akan ketidakadilan yang harus diterima kaum perempuan pribumi di tanah Jawa. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan loh, tapi ada 4 jalan di Belanda yang memakai nama Kartini sebagai nama jalannya. Nah, jadi seperti gitu, itu Kak. teman-teman dan Dek Meza, kehidupannya Raden Ajeng Kartini. Ternyata terlahir dari keluarga bangsawan. Wow. Dan juga fakta menariknya, Raden Ajeng Kartini ini Dek Meza dan teman-teman di rumah adalah seorang santriwati. Oh, mbak-mbak pondok ya Kak ya? Pondok, Wah, iya. kayak Meza nih, Meza itu calon santriwati. Meza di sini mau Amin, pondok habis lulus alhamdulillah. Iya. Nah, bulan ngajinya di mana? Ngajinya di Kiai Soleh Darat. Nah, fakta menariknya juga nih teman-teman di rumah sama Dek Meza, nama Raden Ajeng Kartini ini di Belanda sana dijadikan nama jalan raya. Wow, saking hormat ya orang Belanda, saking respectnya menghargai perjuangan dong. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu pahlawan bagi wanita. Hanya wanita Iya. aja sih Kak. Kesetaraan gender. Nah, teman-teman di rumah nggak bosen-bosen nih, Kak Alvin sama Dek Meza ngingetin buat teman-teman di rumah semua ngirim videonya buat ditayangin di program Happy Kids Special Ramadan. Caranya yaitu pakai akun Instagramnya Ayah Bunda. Kemudian videonya di-upload, kemudian di-tag. Ya, setelah di-upload kemudian di-tag. Jangan lupa ya, durasinya 1 menit maksimal 3 menit. Nah, video yang sudah di-tag akan kami repost, kemudian akan Kak Alvin sama Dek Meza tayangin nih. Di segmen 2 habis ini ya Kak ya? Di segmen 2. Wah, Meza janji ntar segmen 2 Meza tampilin video yang menarik banget. Pastinya ya, karena hari ini hari spesial, hari memperingati Raden Ajeng Kartini. Nah, adik-adik di rumah jika ada pertanyaan tentang menjalani ibadah puasa Ramadan, boleh nih via DM Instagram atau diketik langsung di kolom komentar IG-nya @happy_kids_tv9. Nanti Tetap bakal Meza jawab. Ya. Ntar terserah Kak Alvin mau dilempar kemana. Iya. Entah ke Antartika, ke Korea Selatan, kemana aja lah ya. Iya. Ke planet Pluto, Mars, Jupiter. Ya, nanti ketemu lagi di segmen ketiga nanti, di segmen Q&A. Bakal jawabin pertanyaan teman-teman. Pastinya. Nah, teman-teman tetap setia bersama Kak Alvin dan Dek Meza di program Happy Kid Spesial Ramadan. Begini Ramadanku. Bagaimana Ramadanmu? Menungson nguasa lebih diciptakan Gusti Allah, sifatnya selalu mengeluh, berkeluh kesah. Bila dia diberi nasib yang agak jelek, maka dia menggerutu, mengeluh. Dan apabila diberi yang enak-enak, bagus-bagus, nasib enak, iku senengane malih dadi med. Madu Syarif di Hot Milk Quran, 100% madu murni. Dikemas dan distribusi oleh Al-Madinah, selalu dibacakan Hot Milk Quran dan doa kesembuhan kesehatan oleh para hafid dan santri yatim Al-Madinah. Rutin melakukan uji mutu madu pada Fikmelab Bogor dan Fakultas Teknik Kimia Universitas Indonesia. Direkomendasi para dokter, artis, habaib, dan kiai. Ketahuilah bahwa kesehatan itu
berada dalam kebahagiaan. Orang cerdas minum madu sarip menuju hidup sehat dan berkah. Madu Syarif Bihatmil Quran, asli, sehat, berkah. Bioskin sangat istimewa karena mengandung grafin yang dapat membantu mengalirkan energi listrik untuk mengembalikan energi tubuh yang hilang. Grafin dapat menghantarkan listrik yang 100 kali lebih tinggi dari tembaga dan mampu memobilisasi elektron yang 100 kali lebih cepat dari silikon. Grafin merupakan bahan yang juga dipakai oleh astronot NASA. Serat ilex yang dapat membantu menangkal elektrik statis dan radio gelombang elektromagnetik. Arang bambu yang dapat membantu membunuh bakteri dan mikroorganisme jahat. Turmalin yang dapat membantu detoksifikasi dan pembakaran lemak. Miliki segera Bioskin. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Korset perut Bioskin memiliki manfaat untuk membantu mengurangi rasa sakit pada persendian dan punggung, meningkatkan peredaran darah dan menunjang metabolisme, melancarkan BAB, melancarkan pembuangan gas, mencegah perut kembung, mengencangkan otot perut, merampingkan pinggang, membakar lemak di bagian perut. Deker Bioskin memiliki manfaat untuk membantu menguatkan dan mencegah kerusakan otot kaki, meningkatkan aliran dan metabolisme darah, memperbaiki masalah persendian, melindungi dan meredakan nyeri pada lutut dan betis, mengurangi kelelahan, memijat dan menghangatkan kaki, mencegah varises. Miliki segera Bioskin. Bioskin untuk terapi sendi pinggang dan saraf kejepit. Pemanas pinggang Bioskin memiliki manfaat untuk membantu meringankan nyeri pinggang karena pekerjaan berat dan olahraga, meringankan nyeri pinggang karena haid dan pasca persalinan, mencegah tulang bungkuk, membakar lemak di bagian perut, melancarkan aliran darah, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. Pemanas leher Bioskin memiliki manfaat untuk membantu meringankan nyeri dan pegal pada bagian leher, menghindari gangguan saraf oksipital, melancarkan aliran darah, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. Miliki segera Bioskin. Terima kasih teman-teman di rumah masih setia bersama Kak Alvin dan Dek Meiza tentunya di program spesial Ramadan untuk anak-anak di TV kesayangan kita semua, TV 9 Nusantara. Programnya nggak lain nggak bukan Happy Kids Spesial Ramadan. Begini Ramadanku, Bagaimana Ramadanmu? wah itu tadi Dek Meiza dan teman-teman di rumah ada Keren banget, videonya. Wow, jadi tadi kalau nggak salah Raden Ajeng Kartini Raden ya Kak ya? Ajeng Kartini sewaktu remaja belajar ngaji, Wow. belajar ilmu agama Islam dengan Kiai Haji Soleh Darat. Jadi Wah, seperti wah, itu keren ya. banget ya, Jadi Kak. imannya sangat kuat sekali. Usia masih kecil, udah remaja tetap belajar ya, mengasah ilmu agama, terus belajar
berkarya dan tekun kuncinya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman di rumah juga seperti Dek Meza tadi, meskipun masih belajar nggak apa-apa, awal-awalnya salah ya, namanya juga belajar. Sama seperti pisau, kalau terus diasah pasti tajam dan berguna, dapat digunakan. Siap. Jadi harus sering latihan ya Kak ya. Nah, ngomongin soal belajar nih Dek Meza dan berkarya tanpa batas, ini ada video kiriman dari teman kita nih, namanya Dek Noah. Dek Noah ini main pianika nih, memainkan alat musik pianika yang keyboard ditiup-tiup itu loh Dek. Ya. Meza dulu waktu kelas berapa gitu, itu di sekolah Meza kan ada kedatangan festival Jepang gitu loh Kak. Itu Meza main pianika lagu Kiro Hiteru atau apalah, Meza udah lupa 3 tahun yang lalu. Jadi seperti itu lagu Jepang. Nah kalau ini Dek Noah membawakan lagu R.A. Kartini. Wow, Bagaimana? Raden Ajeng Kartini ya Kak. Dek Meza pastinya penasaran ya performnya Dek Noah ini ya teman-teman juga. Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia Dek Noah bermain pianika. Jadi seperti itu teman-teman di rumah dan Dek Meza. Belajar ya Kak ya. Masih kecil loh Dek Noah itu. Indonesia harum namanya. Jadi itu susah loh, nggak mudah loh main pianika itu. Ngafalin not-notnya Selain dipencet-pencet itu juga ditiup kan. Wah, harus imbang gitu ya kalau hafal. Iya. Nafasnya juga harus diatur. Wah, keren banget. Nah, adik-adik di rumah, teman-teman di rumah juga nggak bosen-bosen nih. Kak Alvin mau ngingetin, kalau misalkan teman-teman di rumah itu mau videonya ditayangin di program Happy Kids Spesial Ramadan, caranya gampang banget. Caranya gimana Dek Meza? Gampang banget teman-teman. Pertama teman-teman tinggal buat video, lalu teman-teman dengan durasinya minimal 1 menit dan maksimal 3 menit, lalu upload Instagramnya ayah atau bunda dan tag Instagram @happy_kids_tv9. Nah seperti itu dan caranya. Kak, kalau punya pertanyaan gimana Kak? Kalau misalkan adik-adik di rumah, teman-teman di rumah punya pertanyaan seputar menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, caranya gampang banget nih teman-teman di rumah. Tinggal ketik di komentar IG-nya Happy Kids Spesial Ramadan atau via DM juga bisa nih. Contohnya gini, Kak, aku baru pertama kali puasa nih, boleh nggak aku puasa setengah hari? Nah contohnya seperti itu, dan akan dibawakan di segmen ketiga, yaitu segmen Q&A yang akan dijawab oleh ahlinya. Nah teman-teman sekalian, tetap setia bersama Kak Alvin dan Dek Meza di program spesial Ramadan untuk anak-anak di TV kesayangan kita tentunya, TV9 Nusantara. Programnya nggak lain nggak bukan Happy Kids Spesial Ramadan. Begini Ramadanku, Bagaimana Ramadanmu? Jangan kemana-mana. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi adalah bagian dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara dua tulang yang memungkinkan Anda untuk menekuk lutut dan siku. Mengingat perannya yang penting, maka kesehatan sendi perlu dapat terus berfungsi dengan baik. Faktanya, seiring bertambahnya usia, kesehatan sendi mulai menurun. Jika tidak dijaga mulai dari sekarang, bisa berakibat pada penyakit persendian seperti nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri radang otot, lemas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat beban gara-gara sakit pinggang, susah beraktivitas karena kekakuan tulang, atau menderita susah bergerak karena rematik. Jangan anggap remeh. Sendi manusia terdapat di dalam tubuh yang sangat tertutup rapat. Sama halnya dengan pintu yang menjaga dari angin dan udara dingin yang dapat menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena sakit nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, dan nyeri radang otot? Kuncinya yang terpenting adalah memberikan ketahanan pada sendi dan tulang. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik.
Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat, hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ibu saya usianya 68 tahun dan masih aktif beraktivitas di rumah membantu saya. Ibu saya terkena penyakit nyeri radang sendi, sampai lututnya bengkak. Setiap pagi dan malam, ibu saya mengeluh sakit nyeri pada sendi otot jari tangan. Dan sekitaran pinggangnya, katanya sakit sekali jika digerakkan secara normal. Saya ingin sekali melihat ibu saya kembali sehat dari sakitnya. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi kaku, sendi pegal, dan lemas adalah masalah yang selalu dihadapi seiring bertambahnya usia. Sering terjadi pengausan sendi di tulang rawan, kesemutan, bengkak, nyeri, dan masalah lainnya. Ensatik terbuat dari bahan alami pilihan yang akan meredakan nyeri tulang, nyeri sendi secara cepat. Jangan salah pilih. Nyeri sendi, nyeri radang otot, nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, rematik. Obatnya Ensatik. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin, ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis, santuni yang terdampak ekonomi, dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Care Lazisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV9 Peduli Umat. Syajaratul Ma'arif, tuntunan Quran mengihsankan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merupakan salah satu karya terbaik Syekh Al-Is bin Abdussalam. Ditopang penguasaan sastra Arab, tafsir, fikih, dan spiritualitas Islam yang mendalam. Yang istimewa, terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya. Sehingga saat membaca, Anda dapat memahami maknanya sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Dapatkan kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga. Madu Syarif di Hot Milk Quran, 100% madu murni. Dikemas dan distribusi oleh Al-Madinah, selalu dibacakan Hot Milk Quran dan doa kesembuhan kesehatan oleh para hafid dan santri yatim Al-Madinah. Rutin melakukan uji mutu madu pada Fikmelab Bogor dan Fakultas Teknik Kimia Universitas Indonesia. Direkomendasi para dokter, artis, habaib, dan kiai. Ketahuilah bahwa kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Orang cerdas minum madu Syarif menuju hidup sehat dan berkah. Madu Syarif di Hot Milk Quran, asli, sehat, berkah. Halo teman-teman, terima kasih masih setia menemani Kak Alvin di program spesial Ramadan untuk anak-anak hanya di TV kesayangan kita semua, TV9 Nusantara. Programnya apa? Happy Kids Spesial Ramadan. Begini Ramadanku, bagaimana Ramadanmu? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini nih temanya habis gelap terbitlah terang. Nah, sesuai hari ini 21 April memperingati Hari Kartini. Kak Alvin menugaskan Dek Meja langsung ke tanah kelahiran Raden Ajeng Kartini, yaitu di kota Jepara. Waduh, gimana tuh keseruannya? Mari kita sama-sama saksikan Dek Meja di kota Jepara. Meza di mana ini? Oh, Meza lagi dilempar ke Alvin tadi, habis dilempar ke Alvin
ke Jepara, tempat kota kelahiran R.A. Kartini. Yeay, balik lagi bareng Meiza di program Question and Answer. Kali ini pertanyaannya apa aja ya, dari siapa ya? Oke, Meiza bacakan pertanyaan pertama, yaitu dari Nia Manda. Nama Ibu Kartini kan R.A. Kartini. R.A. itu apa sih, Kak? Apa ya? Nah, pertanyaannya bakal dijawab langsung oleh Kak Rena, redaktor TV 9 Nusantara. Wah, langsung aja yuk, silakan Kak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, sekarang tanggal 21 April. Ayo, tepat peringatan hari apa ayo? Ya, benar sekali, Hari Kartini. Tadi sebelumnya ada pertanyaan nih dari teman-teman semuanya ya, dari Kak Kesha dan juga dari Kak Alvin. Pertanyaannya, apa sih Kak kepanjangan dari R.A. Kartini? Waduh, sebelum kita membahas R.A. Kartini nih ya, adik-adik juga perlu tahu siapa R.A. Kartini itu. Nah, R.A. Kartini adalah seorang pahlawan dan tokoh dari Jawa yang merupakan sosok yang menginspirasi wanita di Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, kepanjangan dari R.A. Kartini. R.A. yang biasanya disebut orang-orang Raden Ajeng. Nah, itu salah kaprah, salah sebutan Raden Ajeng itu adik-adik. Yang benar adalah Raden Ayu. Nah, kenapa kok Raden Ayu? Karena sebutan Raden Ajeng adalah diperuntukkan untuk wanita ningrat yang belum menikah. Sedangkan adik-adik, sebutan untuk Raden Ayu adalah sebutan wanita yang sudah menikah. Nah, adik-adik, berhubung R.A. Kartini sudah menikah dengan Bupati Rembang ya, kala itu namanya Raden Mas Joyo Adiningrat. Oh, jadi gitu. Jadi singkatannya adalah Raden Ajeng Kartini. Terima kasih Kak Rena atas jawabannya. Oke, kita ke pertanyaan kedua, yaitu dari Santi Noriah. Makamnya Ibu Kartini di mana ya? Di mana ya teman-teman ya? Oke deh, dijawab lagi oleh Kak Rena, redaktur TV 9 Nusantara. Silakan Kak Rena. Ketemu lagi nih. Tadi kita sudah bahas R.A. Kartini kepanjangannya apa. Sekarang ada yang tanya lagi nih adik-adik. Makam R.A. Kartini sebenarnya ada di mana sih? Nah, pada tahun 2017 lalu, di saat Khofifah Indar Parawansa masih menjadi seorang Menteri Sosial Republik Indonesia, makam Raden Ajeng Kartini sudah menjadi wisata ziarah nasional. Nah, tempatnya berada di mana sih Kak? Tempatnya adik-adik berada di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, bagi adik-adik yang ingin ziarah mengenang R.A. Kartini, makamnya sekarang sudah bisa menjadi tempat ziarah nasional, yakni berada di wilayah Rembang adik-adik semua. Adik-adik bisa mengunjungi makamnya. Namun, di pandemi seperti saat ini pasti harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oh, jadi makamnya R.A. Kartini itu di situ ya. Meiza juga baru tahu teman-teman. Yaudah yuk, Meiza mau lanjut keliling-keliling Jepara. Meiza balikin lagi ke Kak Alvin. Wush. Nah, terima kasih adikku yang paling cantik, paling baik, Dek Meiza. Selamat bersenang-senang jalan-jalan di daerah Jepara sana yang terkenal dengan ukirannya. Kak Alvin nitip kursi yang ada ukirannya itu ya, nanti pokoknya harus bawa pulang ke rumah. Nah, jadi seperti itu teman-teman di rumah. Nah, nggak bosen-bosen nih Kak Alvin mau ngingetin teman-teman di rumah untuk bikin video vlog. Kalau mau videonya ditayangin di Happy Kids Special Ramadan. Caranya gimana Kak Alvin? Caranya gampang banget, cuman bikin video minimal 1 menit, maksimal 3 menit, nanti diposting di akun Instagramnya ayah atau bunda teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa di tag di Instagramnya @happy_kids TV 9.
nanti bakal ditayangin di program Happy Kids Special Ramadan ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan yang mengganjal di hati dan serta pikiran teman-teman di rumah nih tentang menjalani ibadah puasa saat bulan suci Ramadan, gampang banget, langsung aja diketik di kolom komentarnya IG happy_kids_tv9 atau via DM Instagram juga boleh. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap setia bersama Kak Alvin dan tentunya Dek Meiza yang masih ada di Jepara. Nah, karena program ini spesial Ramadan untuk anak-anak di TV kesayangan kita semua, TV9 Nusantara, programnya nggak lain nggak bukan Happy Kids Spesial Ramadan. Begini Ramadanku, bagaimana Ramadanmu? Korset perut Bioskin memiliki manfaat untuk membantu mengurangi rasa sakit pada persendian dan punggung, meningkatkan peredaran darah dan menunjang metabolisme, melancarkan BAB, melancarkan pembuangan gas, mencegah perut kembung, mengencangkan otot perut, merampingkan pinggang, membakar lemak di bagian perut. Deker Bioskin memiliki manfaat untuk membantu menguatkan dan mencegah kerusakan otot kaki, meningkatkan aliran dan metabolisme darah, memperbaiki masalah persendian, melindungi dan meredakan nyeri pada lutut dan betis, mengurangi kelelahan, memijat dan menghangatkan kaki, mencegah varises. Miliki segera Bioskin. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi adalah bagian dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara dua tulang yang memungkinkan Anda untuk menekuk lutut dan siku. Mengingat perannya yang penting, maka kesehatan sendi perlu dapat terus berfungsi dengan baik. Faktanya, seiring bertambahnya usia, kesehatan sendi mulai menurun. Jika tidak dijaga mulai dari sekarang, bisa berakibat pada penyakit persendian seperti nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri radang otot, lemas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat beban gara-gara sakit pinggang, susah beraktivitas karena kekakuan tulang, atau menderita susah bergerak karena rematik. Jangan anggap remeh. Sendi manusia terdapat di dalam tubuh yang sangat tertutup rapat. Sama halnya dengan pintu yang menjaga dari angin dan udara dingin yang dapat menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena sakit nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, dan nyeri radang otot? Kuncinya yang terpenting adalah memberikan ketahanan pada sendi dan tulang. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat, hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ibu saya usianya 68 tahun dan masih aktif beraktivitas di rumah membantu saya. Ibu saya terkena penyakit nyeri radang sendi, sampai lututnya bengkak. Setiap pagi dan malam, ibu saya mengeluh sakit nyeri pada sendi otot jari tangan dan sekitaran pinggangnya, katanya sakit sekali jika digerakkan secara normal. Saya ingin sekali melihat ibu saya kembali sehat dari sakitnya. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi kaku, sendi pegal, dan lemas adalah masalah yang selalu dihadapi seiring bertambahnya usia. Sering terjadi pengausan sendi di tulang rawan, kesemutan, bengkak, nyeri, dan masalah lainnya. Ensatik terbuat dari bahan alami pilihan yang akan meredakan nyeri tulang, nyeri sendi secara cepat. Jangan salah pilih.
nyeri sendi, nyeri radang otot, nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, rematik. Obatnya Ensati. Bioskin sangat istimewa karena mengandung 256 titik magnet yang dapat mengalirkan energi hangat untuk terapi sendi pinggang dan saraf kejepit. Turmalin yang dapat membantu detoksifikasi dan pembakaran lemak. Bioskin pemanas pinggang memiliki 256 titik magnet yang dapat memanaskan pinggang tanpa obat, bahan kimia maupun listrik. Terapi panas berguna untuk membantu memperlancar peredaran darah di sendi dan saraf pinggang yang sakit. Turmalin merupakan mineral alami yang mengandung ion negatif dan memancarkan gelombang inframerah. Turmalin juga berfungsi untuk membantu melancarkan aliran darah, meningkatkan metabolisme tubuh dan daya tahan tubuh. Miliki segera Bioskin. Ya, Meiza balik lagi. Terima kasih teman-teman di rumah. Tadi di segmen ketiga Kak Alvin menugaskan Dek Meiza untuk mencari rumahnya Raden Ajeng Kartini di daerah Jepara. Nah, gimana? Udah ketemu belum rumahnya? Sudah ketemu. Alhamdulillah. Kenangannya. Kalau gitu ya, Nah, nggak apa-apa Dek Meiza. Ngomong-ngomong soal Raden Ajeng Kartini nih, Ya. sejak dini kita tuh harus kayak membentuk sikap seperti Raden Ajeng Kartini gitu. Gimana tuh sikapnya Dek Meiza? Oh, sikap penerus bangsa gitu loh. Gimana Kayak, tuh? Nah, Harus kayak tekun temen-temen- belajar. Iya, tekun belajar. Terus berkarya, rajin, terus disiplin. suka menolong, pinter, Nah, baik cerdas. hati, dan Ya. tidak sombong, suka menolong. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Apa nih? Apa pertunjukan apa atau perform apa yang akan dibawa? Meiza nih Kak, habis lihat teman-teman Meiza Mm-mm. dari TK Khadijah. Oh, dari Mbak. KBTK Khotijah Iya nih. Kak, Heeh. mereka itu ingin menjadi calon Kartini di masa kini. Oh, penerus perjuangannya Iya. Raden Ajeng Kartini. Ada Kartono juga Kak. Iya, kakaknya ibu Raden kita Ajeng Kartini. Ya, alhamdulillah. Wah, Meiza juga Meiza penasaran banget nih Kak. Wah, penasaran nih. Penampilannya teman-teman dari TK Khadijah Surabaya. Iya, Pandi Giling Surabaya. Kak Alvin kemarin udah ketemu sama adik-adik apa Iya, dari iya, Kak, ya? KBTK Khotijah Pandi Giling itu pinter-pinter, Sopan-sopan ya, Kak, ya? sopan-sopan, tata keramanya ramah-ramah juga. Subhanallah. Subhanallah, seperti itu. Nah, teman-teman di rumah juga pastinya penasaran nih. Ini ada perform yang sangat luar biasa sekali, yang sangat amazing pokoknya dari teman-teman kita dari KBTK Khotijah Pandi Giling Surabaya. Mereka mau bawain perform apa ya? Kak Alvin juga penasaran nih, karena kemarin lihatnya cuma setengah aja. Kak Alvin langsung pulang. Dek Meiza penasaran? Teman-teman di rumah juga penasaran? Inilah perform yang sangat fenomenal dari teman-teman kita KBTK Khotijah Pandi Giling Surabaya. Hai teman-teman, Happy Kids episode spesial Kartini ini kita berkesempatan mengunjungi teman-teman kita di TPA KB TK Khadijah Pandegiling. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang kreatif dan aktif ini. Tapi sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum TPA KB TK Khadijah itu di mana? Yaps! TK ini tempatnya di Jalan Pandegiling nomor 217, Kota Surabaya. Kelompok belajar Taman Kanak-kanak Khadijah Pandegiling sudah berdiri sejak tahun 2004. Sejarahnya nih, gedungnya adalah sebuah hotel yang telah diwakafkan kepada Yayasan Taman Pendidikan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah Surabaya. Dengan semangat sebagai pusat pendidikan Islami yang mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, teman-teman, TPA KB TK Khadijah ini punya program-program unggulan bagi teman-teman kita yang sekolah di sana loh.
Langsung aja yuk kita dengarkan bersama penjelasan Ibu Asia, Kepala Sekolah TK Hadijah Pandigiling, Surabaya. Gimana sih model pembelajaran di TPA KB TK Hadijah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bu Siti Asia, adalah Kepala Sekolah TK Hadijah Pandegiling, Surabaya. Kami adalah salah satu lembaga di bawah naungan Yayasan Hadijah Surabaya. Lembaga kami bernama TPA KB TK Hadijah Pandegiling yang berada di Jalan Raya Pandegiling nomor 217. Pembelajaran di sekolah kami menggunakan model pembelajaran sentra. Lembaga kami memiliki visi Pusat Pendidikan Islam Berakhlakul Karimah Berwawasan Luas. Program unggulan kami yaitu pendidikan karakter yang berlandaskan hadis dan ayat Al-Quran. Yang kedua adalah hafidz Al-Quran, di mana dimulai dari surat pendek sampai dimulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Wah, sistem pembelajaran yang luar biasa ya. Jelas, ini akan mencetak banyak generasi hafidz Quran dan berlandasan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Wah, keren-keren. Dan nih, mari kita lihat langsung bagaimana sih talenta yang dimiliki oleh teman-teman kita di TK Hadijah Pandegiling, Surabaya. Kita tonton yuk yang berikut ini. Hai teman-teman di rumah, perkenalkan kami dari TK Hadijah Surabaya akan membawakan syair Pejuang Wanita. 1, 2, 3. Pejuang Wanita. Entah apa jadinya aku jika engkau tak berjuang dahulu. Entah apa jadinya aku jika keadilan tak kau perjuangkan. Mungkin aku masih tertindas. Mungkin aku hanya di rumah saja. Mungkin aku tidak boleh sekolah. Mungkin aku miskin ilmu. Tapi ini tidak lagi. Berkat pengorbananmu, berkat semangat juangmu, demi kaummu, engkau pertaruhkan nyawamu. Ibu Kartini, engkau pejuang wanita yang berhasil merubah semua. Kami berjanji untuk memajukan negeri ini. Semangat belajar kami tiada henti demi bumi pertiwi. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amal kebaikannya. Terima kasih pahlawan sejati, engkau selalu di hati. Wih, keren banget baca puisinya ya. Dan penampilan berikutnya ini gak kalah kerennya loh. Teman-teman kita ini pada jago ngaji dan hafalan Al-Quran juga loh. Yuk kita lihat. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatal lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, memang luar biasa ya teman-teman kita ini. Kalau siswa-siswinya seperti itu, memang tidak diragukan lagi ya sekolah di TPA KBTK Hadijah Pandegiling. Nah, for your information alias informasi untuk ayah bunda di rumah nih, ternyata pendaftaran siswa baru di TPA KBTK Pandegiling Surabaya juga sudah dibuka loh. Halo ayah dan bunda. Nah, PAUD Hadijah Pandegiling hari ini punya diskon loh sebesar 50% untuk infak. Ayah dan bunda juga bisa mengikuti kegiatan kami selama daring di @PAUD_Hadijah Pandegiling. Atau ayah dan bunda juga bisa melihat Facebook kami di PAUD Hadijah Pandegiling. Nah, ayah dan bunda juga bisa menelpon di 031 566 2654. Atau ayah dan bunda juga bisa menelpon di 081 335 062 649. Nah, ditunggu ya ayah bunda. Subhanallah, keren sekolahnya ya. Luar biasa guru dan siswanya. Nah, ayah bunda, TPA KBTK Hadijah Pandegiling Surabaya ini bisa jadi referensi pendidikan bagi anak-anaknya ya. Nah, sekarang kita kembalikan dulu yuk ke Kak Alvin dan Meiza. Wow, luar biasa, Masya Allah. Kecil-kecil cabai rawit loh. Jadi meskipun masih keren kecil banget itu ya kayak. Wah, jadi teman-teman dari TK Hadijah itu bagus banget ya kayak. Performnya itu Iya, tadi bagus banget, ternyata keren pertunjukannya itu ada sambung ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Nah, selain ada tadi membacakan puisi ya tentang Raden Ajeng Kartini, juga ada sambung ayat suci Al-Quran. Wah, luar multi biasa. talent ya kak ya. Multi talent keren sekali. banget sih TK Hadijah ini Pandegiling bisa Surabaya. teman-teman semua jadi multi talent sih. Iya, masih kecil tuh berkarya. Wah, karyanya luar biasa. Kak, tapi nggak sayangnya kita harus berpisah kita kak. sudah Tapi di nggak penghujung apa-apa, acara. kita bakal Kavin dan Meiza bakal
terus menemani teman-teman selama bulan Ramadan di program Happy Kids Special Ramadan. Begini Ramadanku. Bagaimana Ramadanmu setiap pukul 7 sampai pukul 8 pagi hanya di TV 9 Nusantara. Alhamdulillah teman-teman, jangan bosan-bosan nonton kita berdua ya, karena kita berdua itu Kak Alvin sama Dek Meza selalu setiap hari itu dari jam 7 sampai jam 8 pagi menyemangati teman-teman di rumah. Biar puasanya itu semangat, puasanya lebih semangat. Ya udah, sampai sini dulu, besok ketemu lagi ya. Jangan lupa bangun pagi, jangan bangkong ya, jangan kesiangan. Langsung dipencet tombolnya TV 9 Nusantara. Oke, Kak Alvin undur diri dulu. Meza undur diri. Jangan lupa saksikan Happy Kids Special Ramadan pukul 7 sampai pukul 8 pagi hanya di TV 9 Nusantara. Program spesial anak-anak nih Kak. Program spesial Ramadan untuk anak-anak. Karena Happy Kids Special Ramadan, begini Ramadanku. Bagaimana Ramadanmu? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.